Nggak ah, nanti kalau dicap freak gimana? Ah, nggak, nanti malah dikira so asik lagi, sok-sokan. Aduh, ini mah fix banget dihujat netizen. Aku takut kalau misalkan terbaiknya aku ternyata bukan yang terbaik menurut mereka gimana? Pernah kenal sama pertanyaan-pertanyaan tadi? Kalau jawabannya pernah, tenang aja teman-teman, karena aku juga sering mengalaminya. Salah satu hal yang paling bikin aku takut ketika mau melakukan sesuatu adalah ekspektasi orang lain. Kadang aku takut aja gitu kalau aku nggak bisa memenuhi tuntutan dan standar mereka. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ada satu cara yang menurutku efektif banget untuk dilakukan ketika kita lagi pusing-pusingnya mikirin omongan orang lain. Ada yang tahu apa? Bodo amat. Beneran. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Sasa di konten di sharing. Ya udah lama banget ya. Ya udah beberapa waktu ini aku agak jarang bikin konten ini, tapi kali ini aku lagi dapet ide nih teman-teman, pengen bikin sesuatu konten yang tadi udah disebutin juga di depan gitu ya, tentang bodo amat. Nah, tapi kalian gak boleh nonton sampai sini aja karena tentu gak bener-bener bodo amat ya, tapi ada lanjutannya, oke? Jadi kalian harus lanjut nonton sampai selesai, oke? Nah, gini teman-teman. Tentu alangkah baiknya kita menjadi pribadi yang mendengarkan dan terbuka gitu ya terhadap kritik dan saran orang lain. Iya, aku setuju banget dan menurutku itu penting karena kalau enggak kita nggak akan bisa bertumbuh juga gitu kan. Dan kita akan menjadi orang yang cenderung sombong kalau kita nggak mau dengerin orang lain padahal udah tahu kita salah gitu. Tapi bukan itu yang aku maksud dengan bodo amat. Yang aku maksud adalah di sini aku mau ngingetin nih teman-teman bahwa ketika ada omongan orang gitu ya yang masuk ke kita gitu istilahnya, kita harus bisa bedain apakah orang itu memang memberikan kritik saran yang bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik, atau itu ya sekedar omongan orang aja kayak ya mereka juga nggak tahu cerita kita apa, mereka juga nggak nanya dulu, mereka nggak tahu apa-apa tapi ya cuma sekedar ngomongin aja gitu loh. Yang sebenarnya ya udah cuekin aja. Kayak sebenarnya nggak semua hal harus kita pikirin gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa bahwa kalian nggak bisa bodo amat. Karena ya kalian merasa ada sesuatu keinginan atau suatu keharusan untuk menyenangkan hati semua orang. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu seorang people pleaser. Atau mungkin juga kamu melakukan itu karena itu adalah satu-satunya cara untuk kamu survive di situasi tersebut. Atau itu satu-satunya cara untuk kamu dihargai oleh orang lain. Atau mungkin ya kamu ngerasa gak enak aja gitu dan kamu takut untuk membuat orang yang kamu sayang kecewa sama kamu. Atau mungkin kamu gak nyaman aja kalau ada orang yang memandang kamu secara negatif dan somehow karena itu membuatmu merasa negatif juga gitu. Membuat kamu merasa kalau kamu juga seperti apa yang mereka katakan terhadap kamu. Apapun itu, aku yakin semua punya alasannya masing-masing. Nah, kali ini aku pengen aja nih berbagi dari pengalaman dan sudut pandang aku gitu ya. Tentang kenapa kadang kita tuh butuh untuk tidak peduli atau bodo amat sama omongan orang lain. Langsung aja, oke? Pertama, teman-teman harus tahu bahwa nggak ada orang yang bisa menyenangkan hati semua orang. Nggak ada satupun orang yang bisa melakukan hal itu. Sesempurna apapun orang itu pasti ada aja celahnya. Kayak nggak ada bener-bener semua yang sempurna perfect, nggak ada salah satupun tuh nggak ada, yaitu bukan manusia gitu loh. Jadi pasti ada aja celahnya buat orang itu ngomongin hal yang negatif tentang orang itu. Jadi kalau kamu pernah mikir kayak, aduh susah banget sih nginangin semua orang. Kalau aku begini ada yang gak suka. Kalau aku begini ternyata ada lagi yang gak suka. Ya memang gak bisa teman-teman. Kalau kita terus-terusan hanya berfokus kepada how to please others, ya kita sendiri yang akan pusing. Nih ya teman-teman, kita nggak bertanggung jawab atas emosi mereka pun nggak bertanggung jawab atas emosi kita. Setiap orang bertanggung jawab atas emosinya masing-masing. Kita bisa aja mempengaruhi orang lain untuk merasakan emosi tertentu gitu ya. Kayak kita pengen dia senang, oke deh aku kasih hadiah, aku kasih sayang, supaya dia senang. Itu hanyalah cara untuk kita mempengaruhi emosi orang itu. Tapi
apa yang akhirnya dia putuskan untuk dia rasakan, itu semua tanggung jawab dia. Ujung-ujungnya mereka sendiri yang nentuin emosi mereka mau gimana dan mereka mau berperilaku gimana. Jadi gak usah merasa bahwa kita bertanggung jawab atas emosi mereka. Kalau kita begini dia gak senang, berarti itu semua adalah salah kita. Enggak, mereka punya hak sendiri untuk menentukan apa yang ingin mereka rasakan. Kita hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, untuk kayak membantu mereka untuk merasakan itu. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang mereka rasakan. Bukan sepenuhnya bergantung kepada apa yang kita lakukan kepada dia. Kedua, we have our own limit. Kenali diri kamu dan ketahuilah batasan dirimu. Kalau kamu diminta untuk melakukan sesuatu, lalu kamu merasa kamu tidak ingin melakukan itu atau kamu tidak nyaman melakukan itu, beranilah untuk mengatakan tidak. Walaupun misalkan nih menurut mereka, ya elah gini doang masa kamu keberatan sih, katanya temen, katanya mau bantuin aku, katanya mau, katanya, apapun itu. Dan misalkan hal itu membuat kamu takut gitu ya dengan pandangan itu, kayak aduh, ya dia udah ngerasa gini gitu kan. Nih ya teman-teman, yang nyaman menurut mereka belum tentu nyaman menurut kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat quotes yang bilang, because I don't want to is enough, itu benar banget menurut aku setuju. Karena kadang kita nggak harus benar-benar menjelaskan kenapa kita nggak mau melakukan ini, itu, ini. We have our own reasons yang kadang nggak bisa dibagikan ke orang lain dan kadang kita juga bingung ngungkapinnya gimana. Jadi ya udah gitu loh, kalau memang itu merasa kamu tidak nyaman karena itu udah di luar batasan diri kamu gitu, ya udah berani katakan tidak, berani katakan kalau memang maaf tapi gue nggak bisa gitu, gue nggak nyaman ngelakuin ini. Bukan berarti kamu kayak gitu, berarti kamu nggak sayang sama dia. Enggak, kan sayang sama dia, kalaupun berkorbannya kan juga ada batasnya gitu loh, ya kan? Jadi kalau kamu memang ngerasa nggak nyaman atau kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri gitu ya, untuk me time atau sekedar ngapain lah, ya udah, it's okay to say no. Orang tua aku sering banget bilang gini, kayak kamu harus berani tegas, kalau enggak kamu yang rugi. Dan semakin kesini kalimat itu semakin benar sih. Karena aku mengalami sendiri bahwa kalau kita terus-terusan bilang iya ke segala sesuatunya, yang bahkan kadang kita nggak mau sebenarnya ngelakuin itu, ada kemungkinan kita akan dimanfaatkan. Dan ya yang paling nggak enaknya, kita jadi nggak bisa jadi diri kita sendiri aja. Kita tuh jadi kayak membodohi diri kita sendiri dengan pura-pura menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan hati orang itu. Jadi kita harus tahu batasan kita tuh di mana. Dengan itu, kita juga bisa memberi diri kita kesempatan untuk ngelakuin apa yang bikin kita senang. It's important to love others, but it's also important to love ourselves. Dan yang ketiga, yang paling penting, you don't have to be sorry for being you. Kenapa sih aku orangnya gak sesupel dia? Sedih banget ya aku orangnya begini, coba gue bisa kayak dia. No. Kamu hanya sedang menjadi diri kamu sendiri dan ya gak ada yang salah dengan itu. Jadi misalnya nih, ada orang lain yang ngomongin hal-hal buruk gitu tentang kamu. Tapi kamu merasa bahwa kamu sebenarnya gak kayak gitu kok. Kamu sebenarnya hanya berusaha untuk A, tapi ternyata dinilai berbeda gitu. Tapi ternyata orang itu gak bisa melihat apa yang sebenarnya mau kamu lakukan, apa sebenarnya maksud yang ingin kamu tunjukkan ke orang itu. Dan kalau memang menurut kamu itu bukan suatu hal yang patut dipermasalahkan, itu bukan hal yang urgent banget gitu untuk dipermasalahkan, kayak cuman sekedar dibilang so akrab atau dibilang kayak ya apapun lah yang sebenarnya menurut kamu ya gue biasa aja gitu, tapi kenapa tiba-tiba ada yang orang lain yang merasa gue beda gitu, kenapa tiba-tiba ada orang lain yang anggap gue kayak gitu, padahal gue gak pernah berniat untuk kayak gitu dan orang-orang juga biasanya gak memandang gue seperti itu. Nah kalau emang kayak gitu case-nya, ya udah gak usah dipermasalahin gitu, ya udah biarin aja, udah cuekin aja dia mau ngomong apa. Ya sekarang gini teman-teman, kita gak bisa ngontrol kan apa yang mau orang lain katakan terhadap kita. Itu hak mereka, itu sepenuhnya hak mereka, mereka mau mandang kita gimana ya kita gak bisa maksa mereka untuk memandang seperti itu gitu loh. Kayak bukan karena dia bilang kamu aneh, oh berarti kamu aneh. Padahal yang bilang itu tuh paling cuman berapa sih, paling cuman istilahnya 2/10 misalkan. Intinya kayak orang-orang terdekat kamu atau orang-orang lain juga yang biasanya yang kamu kenal juga gak ada yang ngomong kayak gitu, tapi tiba-tiba aja nih ada orang lain yang belum kamu kenal deket banget, yang bahkan mungkin gak kenal gitu ya, kalau di internet sekedar komen-komen aja iseng,
terus bilang kamu aneh, ya udah biarin aja. Maksudnya kayak, ya lu aja bahkan gak kenal gue secara lebih dalam gitu, kok lu bisa ngomong gue aneh? Nah itu aja udah aneh kan, jadi udah gak usah dipikirin. Toh seharusnya nanti seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, orang yang memang seharusnya didesain untuk stay in your life gitu ya istilahnya, emang yang meant to stay, akan bisa melihat sebenarnya kamu gimana kok gitu loh. Mereka akan bisa ngelihat sebenarnya kamu tuh orangnya gimana. Gak terbatas di first impression yang ya orang-orang bisa salah menilai seorang dari pertama ketemu gitu ya. Wajar aja kalau misalkan ada salah menilai gitu kalau pertama kali ketemu kan. Ya karena kita belum mengenal satu sama lain sebaik itu kan. Jadi ketika kamu melakukan suatu hal yang baik atau ya kamu melakukan you do what you do lah. Kayak ya udah ini emang gua, maksudnya gue biasa juga begini gitu kan. Tapi tiba-tiba ada orang yang memandang kamu secara negatif, kayak beda gitu dari pandangan orang biasanya. Atau misalkan kamu dalam suatu organisasi terus kamu dipandang kayak harusnya dia bisa ngasih lebih gak sih? Tapi sebenarnya kamu udah ngelakuin yang terbaik. Ingat ya teman-teman, ini case-nya adalah ketika kamu memang udah melakukan yang terbaik, kayak memang kamu melakukan apa yang biasa kamu lakukan dan bukan suatu hal yang buruk gitu ya. Jadi bukan yang memang kamu salah, enggak, bukan kayak gitu. Tapi memang karena ya udah ini udah maksimalnya gua gitu loh. Ini gua gitu. Jangan langsung nyalahin diri kamu, jangan kayak oh ternyata gue aneh ya, oh ternyata gue begini ya, oh berarti gue harusnya kayak mereka ya. Nah gak gitu teman-teman, gak gitu. Mungkin orang-orang itu gak bisa aja ngeliat value di diri kamu, dan mungkin memang itu bukan lingkungan yang tepat buat kamu. Ya kayak puzzle aja guys gitu. Kalau emang kepingan puzzle ini bukan harusnya di puzzle yang A gitu ya, harusnya dia di puzzle B, ya mau dibolak-balik kayak apa juga dia gak akan bisa masuk kan. Dan ya udah, gak usah dipaksa untuk masuk ke lingkungan yang memang bukan untuk kamu gitu. Sayang banget teman-teman kalau kita harus memaksa dan menyakiti diri kita untuk fit ke dalam suatu lingkungan yang bahkan sebenarnya lingkungan itu gak bisa bikin kamu bertumbuh gitu. Malah ujung-ujungnya kamu akan selalu merasa diri kamu tidak baik, diri kamu kurang, diri kamu tidak sebaik orang lain, bahwa diri kamu tidak seberharga itu. Dan berpura-pura seakan-akan kita fit ke lingkungannya, seakan-akan kita masuk dan cocok ke lingkungan itu. Teman-teman harus tahu kalau kamu tuh spesial dan berharga, dan kamu berhak berada di lingkungan yang bisa melihat semua itu. Nah teman-teman, semua dari kita tuh diciptakan unik, kayak gak ada yang sama persis tuh gak ada. Semua pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Terima itu. Kalau memang kita salah dan kita dikasih tahu gitu ya, kamu salah loh, dan kita memang ya, ternyata kita salah. Oke, sadari kelemahan itu, dan ya kita lakukan yang terbaik. Gimana sih caranya supaya kita bisa terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Gak cuma itu, sadari juga keistimewaan kita teman-teman, dan hargailah dirimu atas hal itu. Jadi jangan biarkan omongan orang lain membuatmu merasa kamu gak berharga, kamu lebih rendah dari mereka, kalau kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding mereka. Jangan. Gak ada salahnya teman-teman jadi beda dari yang lain. Gak ada yang salah jadi diri kamu. Jadi kalimat terakhir dari aku nih ya teman-teman, don't let people tell you who you are, you tell them. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga pesan-pesannya juga bisa tersampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!